Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah, ibu bapak rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita semua. Pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul di tempat ini dengan tiada halangan satu apapun. Semoga niat kita, langkah kita, hadirnya kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih dan bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di hari kiamat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas atau mengkaji kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dalam beberapa pertemuan. Karena memang kisahnya cukup panjang, maka pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kisah Nabi yang lain, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam. Dalam bahasa Arab, kata Lut itu menggunakan huruf lam, wawu, dan ta. Lam, wawu, ta, ta. Lut, pakai ta, Lut. Ikhwani fillah, ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, Nabi Lut itu nabi yang hidup satu masa atau satu zaman dengan Nabi Ibrahim, tetapi tempatnya berbeda, beda wilayah, tetapi satu zaman, satu masa. Dan Nabi Lut alaihi salam itu merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut itu putra dari Harun bin Azar. Nabi Lut bin Harun bin Azar. Azar, kakeknya Nabi Lut, itu punya anak. Di antara dua anaknya adalah Harun dan Ibrahim. Azar, sang pembuat patung itu, punya anak. Salah dua anaknya adalah Harun dan Ibrahim. Harun, saudara kandungnya Ibrahim, itu punya anak, kemudian diberi nama Lut. Nah, maka Lut itu adalah keponakan dari
Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah paman dari Nabi Lut alaihi wassalam. Ini waktu hidupnya Nabi Lut alaihi salam. Jadi Nabi Lut alaihi salam itu adalah seorang nabi yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan beliau adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala angkat beliau sebagai seorang nabi dan rasul dengan diperintah untuk berdakwah di tempat yang tidak didakwai oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir di Babilonia, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pindah ke Palestina, kemudian pindah ke Mesir, balik lagi ke Palestina, pindah ke Mekah. Itu wilayah dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama Nabi Ibrahim tinggal di Palestina. Yang ketiga itu wilayahnya luas, Baitul Maqdis. Sementara Nabi Lut alaihissalam tinggal di sebuah daerah yang hari ini kita kenal daerah itu dengan negara Yordania. Di situ dulu Nabi Lut tinggal. Dan di situ dulu Nabi Lut alaihissalam berdakwah dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya di sebuah tempat, beberapa tempat di beberapa kampung. Sekarang perkampungan itu ada di wilayah Yordania di sekitar Al-Bahrul Mayyit atau yang kita kenal dengan Laut Mati. Di Yordania itu ada Laut Mati yang di sana kadar garamnya bisa mencapai 10 kali lipat dari kadar garam yang ada di laut selain Laut Mati. Maka di Laut Mati tidak ada kehidupan. Jangankan ikan, tumbuhan bawah laut saja tidak ada karena terlalu tinggi kadar garamnya. Maka disebut dengan Laut Mati. Di sekitar itulah, di sana dulu Nabi Lut alaihissalam diutus untuk berdakwah kepada kaumnya. Ikhwani fillah, ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, itu zaman Nabi Lut hidup. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Lut dalam banyak tempat, dalam banyak ayat dalam Al-Quran, termasuk di antara kisah yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Nabi-nabi yang disebutkan banyak dalam Al-Quran itu misalnya Nabi Nuh, itulah kata teng Quran itu bulan baleni kisah Nabi Nuh. Nabi Ibrahim niku kathah sangat, Nabi Musa kathah sangat, nopo malih Nabi Isa alaihissalam niku ugi kathah sangat, banyak sekali kisah Nabi Isa. Tetapi misalnya ketika Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa itu tidak begitu banyak. Nah, adapun Nabi Lut itu termasuk nabi yang dalam Al-Quran kisahnya banyak, kisahnya diulang-ulang. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang sebuah kisah, menunjukkan bahwasanya kisah itu sangat penting sekali. Semua kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran itu semuanya penting. Tetapi ketika sebuah kisah diulang dalam beberapa surat, berarti menunjukkan ada keistimewaan dari kisah itu. Ada sesuatu yang perlu kita perhatikan lebih tentang kisah itu. Dan Nabi Lut itu disebutkan kisahnya dalam Al-Quran, diulang-ulang dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-A'raf, surat Hud, surat Al-Hijr, Al-Anbiya, Asy-Syu'ara, Al-Ankabut, dan Al-Qamar. Itu kisah Nabi Lut ada dalam Al-Quran. Dan nanti insya Allah kita akan sampaikan beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Lut untuk beberapa tempat yang bukan lokasi dakwahnya Nabi Ibrahim. Kita ulang tadi, ini sezaman dengan Nabi Ibrahim, tapi keduanya beda tempat. Nabi Ibrahim tidak pernah berdakwah di lokasi dakwahnya Lut. Dan Nabi Lut tidak pernah berdakwah di lokasi dakwahnya Ibrahim. Nabi Lut nggak pernah itu ketemu sama raja yang ditemui oleh Ibrahim, Raja Sindan.
Namrud. Nah, jadi Nabi Lot itu tidak mendakwai rakyatnya, kaumnya Ibrahim, dan Ibrahim tidak mendakwai kaumnya Nabi Lot. Masing-masing punya wilayah dakwahnya sendiri-sendiri. Nabi Lot sezaman dengan Nabi Ibrahim, dan Allah utus di sebuah tempat yang tempat itu tidak didakwai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tempat dakwahnya Nabi Lot sering dikenal dengan istilah mu'tafikat. Apa? Mu'tafikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya surat At-Taubah ayat 70. At-Taubah ayat 70. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuh." Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang sebelum mereka, yaitu kaumnya Nuh, wa Adin kaum Ad, wa Samuda kaum Samud, wa qaumi Ibrahim kaumnya Nabi Ibrahim, wa ashabi Madyan penduduk Madyan, wal mu'tafikat dan negeri-negeri mu'tafikat. Negeri-negeri mu'tafikat. Nah, negeri-negeri mu'tafikat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam At-Taubah ayat 70 ini, itulah negeri tempat dakwahnya Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Haqqah ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah." Fir'aun, orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri mu'tafikat telah datang membawa kesalahan yang besar. Jadi Fir'aun itu membawa kesalahan yang besar, termasuk di antara kaum yang Allah sebutkan membawa kesalahan yang sangat besar adalah penghuni negeri mu'tafikat. Itulah negerinya Nabi Lut, negeri mu'tafikat. Makna mu'tafikat itu adalah mungqalibat. Apa artinya? Negeri yang terbalik. Itu artinya mu'tafikat. Jadi sebutan kaumnya atau sebutan wilayahnya Nabi Lut itu adalah negeri mu'tafikat. Mu'tafikat itu dalam bahasa Arab artinya mungqalibat, terbalik. Kenapa negerinya kaum Lut itu disebut dengan negeri mu'tafikat atau negeri yang terbalik? Karena nanti di akhir kisah Nabi Lut, kisah kaumnya Nabi Lut, bahwa negeri-negeri ini Allah balik, yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas, sebagai sebuah hukuman untuk kaumnya Nabi Lut yang membangkang perintah Allah dan melanggar larangan-larangan dari Allah. Maka negeri mereka disebut dengan negeri mu'tafikat. Mu'tafikat itu kota yang terbalik atau negeri yang terbalik, itu mu'tafikat. Dan kata mu'tafikat disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Misalnya tadi surat At-Taubah ayat 70 atau surat Al-Haqqah ayat 9. Atau juga disebutkan dalam surat An-Najm ayat 53. Ini kota atau negeri mu'tafikat. Maka kalau kemudian kita membaca Al-Quran, kemudian sampai pada ayat wal mu'tafikat, oh berarti itu adalah negerinya Nabi Lut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kota atau negeri mu'tafikat itu paling tidak di sana ada 4 kota bagian. Jadi negeri mu'tafikat yang disebut dengan negeri mu'tafikat itu ada 4 kota besar. Yang pertama adalah kota Sadum atau Sodom. Ini nama kota. Nama kota, kotanya namanya Sodom. Maka kaumnya Nabi Lut yang melakukan keingkaran itu, perilaku mereka disebut dengan perilaku Sodom. Sodom itu nama kota. Aslinya adalah nama
nama kota. Kemudian yang kedua, kota Umurah. Yang ketiga, namanya kota Adamah. Dan yang keempat, namanya kota Sibwim. Kota Sodom, kota Umurah, Adamah, dan Sibwim. Dan yang paling terkenal dari 4 kota itu, yang paling terkenal adalah Sodom. Ya, ini kota Mu'tafikat, kota-kota Mu'tafikat, yang nanti kotanya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman bagi penghuninya. Ini kota Mu'tafikat, wilayah dakwahnya Nabi Lut alaihi salam. Kota-kota Mu'tafikat ini yaitu Sodom, Adamah, Umurah, dan Sibwim. Ini adalah kota-kota yang penghuninya melakukan sebuah kemungkaran. Kemungkaran ini belum pernah dilakukan oleh manusia sebelum mereka. Sejak Nabi Adam sampai zamannya Nabi Idris, kemudian terus ratusan tahun, ribuan tahun, belum pernah ada orang yang melakukan keingkaran sebagaimana keingkarannya orang-orang Mu'tafikat. Keingkarannya orang-orang Sodom, Umurah, Adamah, dan Sibwim. Keingkaran mereka adalah berupa kemaksiatan yang hari ini kita kenal dengan LGBT. Bahasa dulu namanya liwat. Napa? Liwat, sanes kliwat. Nah, kliwat niku ngenten iki, kliwat sanes. Bukan sanes kliwat, tapi liwat. Liwat itu laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan untuk berzina. Jadi bukan zina laki-laki sama perempuan, tapi zinanya perempuan sama perempuan, atau zinanya laki-laki sama laki-laki. Kalau laki-laki sama perempuan itu namanya zina. Kalau laki-laki sama perempuan, kalau laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan namanya liwat. Itu dalam bahasa syariat. Kalau laki-laki sama perempuan namanya zina. Kalau laki-laki sama laki-laki namanya liwat. Ya. Atau kemudian kita kenal sekarang dengan nama homoseksual. Saya akan menggunakan istilah liwat nanti, biar satu makna, karena liwat itu maknanya ada banyak. LGBT itu napa niku singkatannya? Lesbi, gay, biseksual, transgender, terus ada satu lagi napa niku? Supaya kula LGBT. Ki napa nggih? Lali kula. Nah, saya akan menggunakan kata-kata liwat nanti. Jadi liwat itu adalah zinanya laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Nah, itu namanya liwat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melihat bagaimana akhlaknya kaum Nabi Lut, yaitu penghuni kota Mu'tafikat. Sodom, Adamah, Umurah, Sibwim. Bunti niku wau setunggal. Sodom nomor kali, Umurah 3, Adamah 4, Sibwim. Itu kota yang ada di negeri Mu'tafikat. Negeri Mu'tafikat. Akhlaknya kaum Mu'tafikat, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kita lihat akhlak mereka. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 29. Ini akhlaknya kaum Nabi Lut yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'innakum lata'tunar rijala wa taqta'unas sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar." Pantaskah kalian mendatangi laki-laki, memotong jalan, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan? Surat Al-Ankabut ayat 29. Yang pertama, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang akhlaknya kaum Nabi Lut, yang pertama adalah la ta'tunar rijala. Kalian laki-laki
mendatangi laki-laki, dan kalian perempuan mendatangi perempuan, homoseksual, liwat, LGBT. Ini akhlaknya kaum Nabi Lut, dan semua kaumnya seperti itu kecuali 3 orang. Semua kaumnya di Mu'tafikat itu semuanya seperti itu semua kecuali 3 orang. 1, Nabi Lut itu sendiri. Yang kedua, 2 putrinya Nabi Lut. Bahkan istrinya Nabi Lut terkena penyakit itu. Jadi sekota Mu'tafikat semuanya itu terkena penyakit liwat kecuali 3 orang yang masih normal. 1, Nabi Lut. 2, anak putri pertamanya Nabi Lut. Yang ketiga, anak putri keduanya Nabi Lut. Nabi Lut cuma punya 2 putri. 2 putrinya masih normal sebagaimana Nabi Lut. Istri Nabi Lut terkena ketidaknormalan. Ini istrinya Nabi Lut. Pramila, tidak setiap suami solih itu dapat istri solihah. Tidak setiap istri solihah dapat suami solih. Tidak setiap. Meskipun secara umum kalau solih dapat solihah, kalau tidak solih dapat tidak solihah secara umum, tapi nggak semuanya. Termasuk Nabi Nuh, seorang yang solih luar biasa, tetapi istrinya tidak solihah. Yang pertama, yang Allah firmankan tentang akhlak kaumnya Nabi Lut adalah la ta'tunar rijal, liwat, homoseks. Yang kedua, akhlaknya dari kaumnya Nabi Lut adalah taqta'unas sabila, memotong jalan. Apa maksudnya memotong jalan? 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama yang disebutkan oleh para ulama adalah kaumnya suka merampok, memotong jalan, merampok, menyamun, membegal. Nah, ini akhlak dari kaumnya Nabi Lut. Jadi mereka suka memotong jalan, maksudnya menghadang kemudian meminta harta, menyamun, merampok. Tafsiran yang kedua dari memotong jalan itu maksudnya adalah dulu ketika kemudian kaumnya Nabi Lut ini di pinggir jalan ada orang laki-laki lewat, maka mereka mengambil beberapa kerikil itu diletakkan di atas tempat, kemudian kerikil itu diambil. Ini 1, 2, 3 orang ini kan, kemudian ada orang laki-laki lewat, ini laki-laki semua di pinggir jalan, ada laki-laki lewat, ini beberapa orang ngambil kerikil satu-satu, kemudian melempar ke laki-laki itu, kerikil kecil dilempar, set. Siapa orangnya yang bisa mengenai laki-laki itu, maka laki-laki itu menjadi miliknya dan didatangi. Didatangi niku bahasa halus nggih, bahasa kasar niku nggih, niku pokoknya didatangi. Padahal ini laki-laki, yang lewat itu laki-laki. Maka masing-masing mengambil kerikil kecil-kecil, kemudian mereka ketika ada orang lewat dipotong jalan, maka dilempar dengan kerikil kecil itu. Atau lempar jumroh nih. Terus siapapun orangnya yang berhasil mengenai laki-laki itu, maka dia akan mendatangi laki-laki itu dan laki-laki itu menjadi miliknya. Menyingkir untuk kemudian melakukan liwat. Ini memotong jalan, tafsiran yang kedua. Ini bagaimana buruknya akhlak kaum Nabi Lut. Yang ketiga, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang akhlaknya kaum Nabi Lut adalah ta'tuna fi nadikumul munkar, mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat ramai, di tempat pertemuan, mengerjakan kemungkaran di tempat perempuan. Hal ini ditafsiri oleh para ulama dengan beberapa tafsiran pula. Yang pertama, maksud melakukan kemungkaran di tempat-tempat ramai pertemuan, maksud yang pertama, mereka sering mengolok-olok orang yang lewat. 1. Yang kedua, tafsiran dari para ulama yaitu mereka saling buang angin satu sama lain dan saling bersahut-sahutan.
Iya betul, ini ditafsirkan oleh para ulama dengan tafsiran seperti itu. Maksud melakukan kemungkaran di tempat ramai. Jadi berlomba-lomba untuk saling buang angin dan saling saut-sautan, saling mohon maaf kentut dan bales-balesan. Tut, wah awas bales, tut, bales tambah besar, brot misalnya. Itu tafsiran dari para ulama. Tafsiran yang kedua, melakukan kemungkaran di tempat ramai. Jadi mereka sudah tidak punya rasa malu lagi untuk melakukan sebuah hal yang tidak baik. Nah kalau panjenengan lak mboten, paling-paling teng omah kali garwane. Ampun. Kemudian yang selanjutnya, tafsiran yang selanjutnya dari melakukan perbuatan kemungkaran di tempat ramai, di tempat pertemuan itu adalah mereka, mohon maaf, melakukan perbuatan liwat, homoseks, itu dilakukan dengan beramai-ramai dan bareng-bareng. Bukan sendirian di tempat sepi, bukan. Sendirian di tempat sepi saja itu dosa besar sekali, apalagi melakukan perbuatan liwatnya beramai-ramai. Nah itu akhlaknya kaum Nabi Lot yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Ankabut ayat 29. Jadi praktek kaumnya Nabi Lot ini adalah dosa yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu, dalam agama Islam itu ada beberapa dosa yang dosa itu dianggap sebagai dosa besar. Dosa itu ada dua macam, dosa kecil, dosa besar. Dosa besar sebagaimana yang kemudian ditulis oleh Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair itu sekitar 70-an dosa. Yang dosa itu dosa besar, dosa syirik, membunuh, mencuri, sumpah palsu, durhaka kepada orang tua, macam-macam itu. Salah satunya ada dosa zina. Itu dosa besar sekali. Dosa zina. Dosa zina itu tingkatan besar dosanya itu macam-macam. Dosa zina yang dosa besar itu dosa zina, zinanya dengan orang yang tidak dikenal. Wong ndi. Lebih besar lagi dosanya apabila berzina dengan orang yang kita kenal. Lebih besar lagi dosanya zina dengan tetangga. Lebih besar lagi dosanya zina dengan orang yang masih memiliki hubungan darah. Kakak kandung, adik kandung, paman, bibi. Lebih besar lagi dosanya, dan ini zina yang paling besar, puncaknya segala zina, zina dengan ibu kandung. Itu zina. Niku zina. Ikhwani fillah, ibu bapak rahimani wa rahimakumullah. Meskipun zina itu dosa besar sekali, tetapi dibandingkan dengan liwat, dosanya lebih besar liwat. Zina itu dosa besar sekali, tetapi dibandingkan dengan homoseksual, LGBT, liwat, dosanya lebih besar liwat. Kenapa? Karena zina itu perilaku normal, bukan normal. Dosa ini normal, bukan. Maksudnya kalau laki-laki itu memang sama perempuan, cuma dia lakukan dengan cara melanggar syariat. Dia dosa besar. Tetapi bahwa secara naluri kefitrahan ini normal, laki-laki sama perempuan. Dia dosa karena melanggar syariat, bukan karena melanggar fitrah. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan, dua hal yang dia langgar. Satu, melanggar syariat Allah. Dua, melanggar fitrah. Maka dia dosanya lebih besar daripada melakukan perbuatan zina. Dan hukumannya nanti bagi pezina dan bagi pelaku liwat itu lebih keras hukumannya orang-orang yang melakukan liwat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah perilaku kaumnya Nabi Lot yang Allah firmankan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Yang tadi kita sampaikan adalah surat Al-Ankabut ayat 29.
yaitu orang-orang penghuni Mu'tafikat, kaum Sodom, kaum Adamah, kaum Umurah, dan kaum Sibawim, kaumnya Nabi Lot di negeri-negeri Mu'tafikat. Selanjutnya, perilaku liwat yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lot ini adalah sebagaimana tadi kita sampaikan, dosa pertama kali atau perilaku yang maksudnya ngeten pripun bahasane, yang sebelumnya belum pernah ada orang yang melakukan dosa seperti itu. Jadi dosa ini dosa baru dilakukan oleh Mu'tafikat, kaum Mu'tafikat, kaumnya Nabi Lot. Sebelumnya belum pernah ada dosa seperti itu. Sebagaimana kalau kita pernah sampaikan kemarin-kemarin, kaumnya Nabi Nuh itu melakukan dosa baru yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya, yaitu dosa menyembah patung. Itu kaumnya Nabi Nuh. Jadi kaumnya Nabi Nuh itu melakukan dosa baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya, yaitu berupa menyembah patung. Nah, kalau kaumnya Nabi Lot itu mereka melakukan dosa baru, yang dosa baru itu belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka, yaitu dosa liwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 80. Al-A'raf ayat 80. Allah berfirman, "Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin." Dan ingatlah kisah Nabi Lut ketika beliau berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kenapa kalian mendatangi perbuatan keji, melakukan perbuatan keji yang perbuatan keji itu masabaqakum biha min ahadim minal alamin, yang belum pernah dikerjakan oleh manusia manapun di atas muka bumi." Bahkan sebelum umatnya Nabi Lut belum pernah ada orang kok kepikiran mawon dereng nate melakukan perbuatan liwat. Dan ternyata kaum yang pertama kali melakukan perbuatan seperti itu adalah kaum Nabi Lot. Maka perbuatan mereka disebut dengan liwat. Oleh karena mereka telah melakukan perbuatan mungkar yang semungkar-mungkarnya, oleh karena mereka melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh manusia manapun di atas muka bumi, oleh karena mereka melakukan perbuatan yang menyelisih syariat dan menyelisih fitrahnya manusia, maka Allah memvonis mereka dengan vonis yang banyak, yang tidak ada dosa yang vonisnya melebihi banyaknya vonis terhadap perilaku homoseksual. Tidak ada. Jadi dosa itu kan banyak, dosa besar banyak, dan Allah sering mengancam mereka. Orang yang syirik ancamannya ini, orang yang membunuh ancamannya ini, orang yang berjudi divonis dengan orang yang ini, orang yang berzina divonis dengan orang yang begini, misalnya zina divonis dengan orang yang melakukan zina itu adalah orang yang melakukan perbuatan keji, misalnya seperti itu. Nah, ternyata di antara semua dosa-dosa ini, dosa yang paling banyak vonis dari Allah itu dosa homoseks, dosa liwat. Kita lihat beberapa vonis langsung dari Allah kepada mereka, para pelaku liwat kaumnya Nabi Lut yang ada di Mu'tafikat tadi, kaum Sodom dan kawan-kawan. Yang pertama, Allah memvonis perilaku liwat kaumnya Nabi Lut yang ada di kota Sodom, Umurah, Adamah, dan Sibawim di negeri-negeri Mu'tafikat. Yang pertama dengan vonis musrifun, orang yang melampaui batas, orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 81, "Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa." Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsu kalian,
Bukan kepada wanita, malah kepada laki-laki. Bal antum qaumum musrifun, kalian benar-benar kaum yang melampaui batas. Ini langsung Allah vonis mereka dengan vonis kaum musrifun, melampaui batas. Batas apa? Batas syariat, batas fitrah. Satu. Dua, Allah Subhanahu wa ta'ala memvonis mereka dengan mujrimun, para pendosa. Bayangkan, Allah memvonis mereka dengan pendosa. Kita lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 84. Allah berfirman, wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana akibatul mujrimin, dan kami hujani mereka habis-habisan dengan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan para pendosa itu. Ini langsung Allah ancam mereka dengan sebutan pendosa. Kalau yang mengatakan pendosa itu teman sebelah, tetangga, sampeyan pancen tukang dosa, sing sanjang niku tanggane. Kalau yang berfirman itu langsung Allah yang mencap mereka, menstempel mereka sebagai pendosa. Wah, niku ngeri. Padahal Allah menyebut para pendosa. Allah kalau menyebut para pendosa biasanya tidak dengan para pendosa, tetapi tetap memanggil dengan panggilan yang lembut. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku. Allah masih berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui dari batas yang telah ditentukan. Jadi maksudnya para pendosa, tapi Allah masih menyebut dengan ya ibadi, wahai hambaku. La taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Allah itu berjanji kepada para pendosa, dan bahkan Allah memanggil mereka dengan ya ibadi, wahai hambaku. Tetapi dosa liwat, Allah menyebut mereka dengan mujrimun, para pendosa. Allah tidak lagi ya ibadi, Allah menyebut mereka langsung mujrimun, para pendosa. Ini bagaimana kemudian besar dosanya perilaku kaumnya Nabi Lot. 3. Allah memvonis mereka dengan sebutan qauma sau. Qauma sau, kaum yang buruk. Kaum yang buruk. Dan ini sebutan dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 74. Wa lutan atainahu hukma wa ilma wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'itha, dan kepada Lut kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Innahum kanu qauma sau'in fasikin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang buruk lagi fasik. Kaum yang buruk. 3. 4. Allah vonis mereka dengan fasikin, kaum fasik, yaitu Al-Anbiya yang tadi. Al-Anbiya ayat 74 yang barusan kita baca tadi. Qauma sau'in fasikin, kaum yang buruk dan fasik. 4. 5. Allah vonis mereka dengan vonis orang bodoh, jahil. Bahasa Jawane sing kasar napa? Mboten usah. Bahasa biasanya kaum yang bodoh.
Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 55. Allah berfirman, "A innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa." Mengapa kalian mendatangi laki-laki untuk melampiaskan hawa nafsu, bukan malah kepada perempuan? Bal antum qaumun tajhalun, kalian benar-benar kaum yang bodoh. Bal antum qaumun tajhalun, benar-benar kalian kaum yang bodoh. Dan ini Allah yang berfirman. Jadi ini yang kelima, vonis dari Allah kepada para pelaku liwat adalah kaum yang bodoh. Lawang ada laki-laki ada perempuan, perempuan ada laki-laki, kok malah laki-laki ya sama laki-laki. Yang dicari itu apa? Perempuan sama perempuan. Yang dicari niku nopo? Maka Allah kemudian ngajak mereka berpikir, bal antum qaumun tajhalun, kalian benar-benar kaum yang bodoh. 5. 6. Vonis dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka adalah kaum yang adun, orang kaum yang keterlaluan dalam bermaksiat. Kalau bermaksiat, semua orang bermaksiat, nggih. Kalau panjenengan niku nggih maksiate nggih kathah. Semua orang melakukan maksiat kecuali para nabi dan rasul. Rasul bersabda, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu pasti salah, pasti pernah maksiat. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang pernah maksiat adalah orang yang segera taubat. Tetapi liwat itu Allah firmankan bukan hanya perilaku maksiat, tetapi maksiat yang keterlaluan. Bahasa Arabnya adun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atatuna dzukrana minal alamin." Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia? Wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum. Kamu malah mengabaikan meninggalkan istri-istrimu yang perempuan. Ini firman Allah kepada yang laki-laki. Kalau yang kepada perempuan, ya kenapa kau mendatangi sesama perempuan padahal Allah telah menjadikan suami seorang laki-laki untuk kalian? Kenapa? Bal antum qaumun adun, sungguh benar-benar kalian orang yang melampaui batas keterlaluan dalam kemaksiatan. Adun. 6. 7. Allah Subhanahu wa taala memvonis mereka sebagai orang-orang yang mufsidun, orang yang berbuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Nabi Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dari kaum yang berbuat kerusakan itu. Al-Ankabut ayat 30. Nah ini vonis dari Allah kepada kaumnya Nabi Lut. Kathah niku wau, kula nggih mboten apal. Musrifun, mujrimun, qaumasau, fasikun, tajhalun, adun, mufsidun. Artine pokoknya elek kabeh. Artinya pokoknya elek kabeh. Ngono niku. Melampaui batas, pendosa, kaum yang buruk, kaum fasik, kaum yang bodoh, kaum yang keterlaluan dalam maksiat, pembuat kerusakan. Ini 7 vonis sekaligus diberikan untuk satu dosa. Dosa apa niku? Liwat. Kaumnya Nabi Lut. Kalau dosa-dosa yang lain, mungkin Allah ancam dia sesat. Mungkin yang dosa yang lain melakukan perbuatan kemungkaran. Dosa yang lain, dosa ancamannya vonisnya ini. Tapi dosa liwat ini ancamannya berat. Dan itu dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut kepada mereka agar mereka berhenti dari kemungkarannya. Akhirnya Nabi Lut alaihi salam mendakwai mereka
dengan penuh kesabaran, tanpa kenal lelah. Tetapi seiring berjalannya waktu, kaumnya Nabi Lot malah semakin bertambah keingkarannya, tidak pernah mau menerima dakwahnya Nabi Lot. Uniknya, Nabi Lot tidak pernah punya backingan, baik backingan orang, backingan dana, backingan kekuasaan, tidak pernah punya. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, terkadang punya. Nabi Muhammad SAW itu punya beberapa pembantu dalam dakwah. Ada Hamzah, ada Umar, Umar itu dengan kekuatan fisiknya luar biasa, Utsman dengan hartanya yang luar biasa, Ali dengan kecerdasannya yang luar biasa, Abu Musa al-Asy'ari, Ja'far bin Abi Thalib dengan bagaimana mereka bisa berdiplomasi dengan sangat luar biasa. Nabi Muhammad itu punya para penolong-penolong dari sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad, Nabi Nuh, meskipun anak yang satu namanya Kanan ingkar, tapi masih punya Sam, Ham, Yafis yang bisa menolong dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Sulaiman, wah malah Nabi Sulaiman itu yang seorang raja. Bapak Ibu nih menawi kok misale kados kula harane iki, misale kok diken misale sampeyan dadi nabi, milih nabi sapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman niku mungsuhe Nabi Sulaiman sinten? Mboten enten. Musuhnya Nabi Sulaiman sinten? Mboten enten. Hartanya Nabi Sulaiman luar biasa. Sekali Nabi Sulaiman mendakwai langsung tunduk. Ratu Balkis niku ndak butuh waktu lama didakwai langsung tunduk. Bisa perintah jin, angin, hewan. Niku nabi sing paling Nabi Sulaiman itu punya backingan harta yang luar biasa. Nabi Musa punya pembantu maksudnya bukan pembantu rumah tapi pembantu dakwah, Nabi Harun sama Yusha bin Nun, bahkan mertuanya Nabi Syuaib. Nabi Isa itu backingan dari Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan keluarga mereka keluarga yang luar biasa, namanya Ali Imran. Keluarganya Imran itu keluarganya Nabi Isa alaihissalam. Nabi sinten malih, wah banyak ya. Tapi Nabi Lut harta nggak punya harta apa-apa. Nabi Lut itu keluarga nggak ada satupun yang mau ikut Nabi Lut, nggak ada yang mau membela Nabi Lut. Kekuasaan orang yang termasuk orang yang tidak berkuasa itu Nabi Lut. Jadi Nabi Lut itu dari sisi kekuasaan nggak punya, dari sisi harta nggak punya, dari sisi orang-orang yang bisa menolong nggak punya. Cuma punya dua putri yang nggak bisa menolong Nabi Lut. Nah, tapi nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pertolongan kepada Nabi Lut dengan pertolongan yang luar biasa. Pertolongannya bukan dari bumi, tapi pertolongan langsung dari langit. Itu Nabi Lut. Maka Nabi Lut mendakwai mereka. Kaum-kaumnya kemudian semakin membantah, semakin membangkang. Maka apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut? Satu, mendustakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qaumul Lutim bin Nudhr." Kaum Lut telah mendustakan peringatan itu. Maka tidak mau, walah Nabi Lut ngopo penak-penak ngene lanang karo lanang kok dadak akon-akon lanang karo wedok. Nabi Lut ora normal. Nabi Lut ketika itu dianggap orang yang tidak normal karena ketidaknormalan telah menjadi hal yang dianggap normal. Maka itulah dunia dari dulu sampai sekarang sama kayak gitu. Ketika sesuatu yang salah itu telah menjamur, maka seolah-olah yang salah itu menjadi normal. Ada satu orang yang benar dianggap dia tidak normal. Maka ketidaknormalan ketika itu dianggap menjadi sesuatu yang normal, Nabi Lut yang normal dianggap tidak normal. Itu yang pertama, mereka mendustakan. Yang kedua, mereka meragukan. Lut tidak ya nabi tenan.
Walaqad anzarahum batsyatana fatamarau bin nuzur. Dan sungguh Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka ragu peringatan dari kami. Mereka meragukan peringatan dari kami. Mereka meragukan ancaman-ancaman dari kami. Mereka meragukan hukuman yang akan kami timpakan. 2. 3. Mereka mengusir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Kaumnya tidak menjawab seruannya dengan apapun kecuali dengan mengatakan, usirlah Lut beserta keluarganya, yaitu kedua anaknya dari negeri kalian. Sesungguhnya mereka itu, Allah berfirman, unasun yatatahharun. Kaumnya Nabi Lut mengatakan, Lut dan dua putrinya itu orang-orang yang sok suci. Apa nih kok? Sok suci. Unasun yatatahharun. Allah sok suci. Lanang karo lanang ora gelem, ora arek gajal. Jadi dianggap sebagai orang yang sok suci. Yang keempat, yang terakhir, yang jawaban dari kaumnya maksudnya, yaitu mereka setelah mendustakan, meragukan, dan setelah mereka ingin mengusir, maka mereka menantang Nabi Lut dan menantang Allah. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi adzabillahi in kuntum minas shadiqin. Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, Lut, nek kamu memang benar, nah wis sekarang datangkan kepada kami azabnya Allah, datangkan. Jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Lut jarine nek liwat kaya ngene iki arek oleh azab, dene ya ora ana azab. Iktina bi'adzabillah, wis nek pancen sampean bener saiki datangkan azab Allah sekarang juga. Ini kata kaumnya Nabi Lut. Dan hari ini nada yang sesuai dengan ayat ini masih sama. Kalau memang LGBT itu haram, nyatanya sampai sekarang Tuhan juga tidak menurunkan azab. Nah, ini persis apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Jarine kaya ngene iki dosa. Nek pancen kaya ngene dosa, i'tina bi adzabillah, datangkan azab Allah. Dan ternyata betul, nanti azab Allah akan datang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan tentang bagaimana malaikat datang kemudian ke kampungnya Nabi Lut, tetapi mampir dulu di rumahnya Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim itu sezaman dengan Nabi Lut. Jadi malaikat yang nanti diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut dengan cara dibalik kampungnya ini, negerinya ini, malaikat tidak langsung, malaikat izin dulu, malaikat mampir dulu ke Nabi Ibrahim, ngasih kabar. Kabar apa? Dua kabar. Kabar tentang kelahiran Nabi Ishak dan kabar bahwa akan mengazab kaumnya Nabi Lut. Nabi Ibrahim kemudian akhirnya sempat berdialog dengan malaikat. Wahai malaikat, tapi di sana ada Lut, di sana ada, tapi di sana begini, tapi di sana begini. Akhirnya malaikat mengatakan sudah, nggak usah tanya lagi. Ini perintah Allah. Nah, ini insya Allah kita sampaikan besok. Kemudian tentang seperti apa azabnya kaum Nabi Lut. Apakah betul negerinya diangkat, dibalik? Batu-batunya itu nanti seperti apa, berasal dari mana, yang digunakan untuk menghujani mereka, dan bagaimana istrinya Nabi Lut kok bisa tidak selamat. Kemudian setelah terjadinya adab itu ada apa kejadiannya, insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita bisa lebih banyak
melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.